Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa makan, nikmat kita bisa minum, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, yang mana nikmat tersebut nikmat yang patut kita syukuri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi nganggo itu tetap paket. Semoga terjadikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nunul Nugraha dengan tema keutamaan haji dan umroh. Kepada al-karam waktu dan tempat kami persilahkan. Para sepuh hapunten nyunkeun widi di calikna kursi hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bil haji wal umrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, serta adik-adikku, para generasi muda rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita sedang berada di masjid melaksanakan ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Dan juga tentunya setiap kita masuk masjid kita niatkan i'tikaf, diucapkan ataupun dalam hati kita selalu niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini hanya karena Allah. Mari kita awali dengan membaca ikrar ketauhidan kita, mulai dari raditu billahi robba dan seterusnya. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan keimanan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Di antara guru-guru saya mengajarkan juga wabil Qur'ani imama wa hukma wabil mu'minina ikhwana. Bapak Ibu, di masjid ini yang saya rasakan ya, terutama nih para sesepuh rempeg gitunya, sesepuhna seueur sesepuhna ari aya sesepuh teh raos gitunya. Terus Pak raosnya apanya haneuteun gitu, aya sepuh mah gitunya menikmat gitu pas salat berjamaah teh banyak, pas salat berjamaah tina takbirna tina itu asa rempeg seueur sepuh gitunya. Mudah-mudahan ya para sepuh sadayana ya seueur anu langkung sepuh ti abdi gitunya, langkung senior ti abdi tina yuswa, tina pengalaman, tina ilmuna. Mudah-mudahan dipaparin sehat wal afiat, usia anu panjang, sareng disarangan ku kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang ingin saya sampaikan adalah tentang keutamaan haji dan umroh dan 3 hal yang harus dipersiapkannya. Kalau tidak salah seperti itu yang saya sampaikan ke Kang Ulung waktu di WA. Kenapa saya membahas ini? Karena saat-saat sekarang ini sudah mulai persiapan untuk pemberangkatan ibadah haji. Kalau tidak salah ya, tanggal 22 April itu adalah pemberangkatan pertama, ya, kalau tidak salah di berita. Nah mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Aya Bapak Ibu di daerah ya di Pinus ayahnya tuh, alhamdulillah. Terus mulai aya anu walimatus safar, ya. Di antawisna rencangan aya pengawas PAI di SMA ya, di Kota Bandung. Anjeunna termasuk petugas haji bade ngalaksanakeun walimatus safar kaping 3 Mei dinten Ahad ya. Alhamdulillah kapanggil petugas haji ya. Nah, Bapak Ibu, apa keutamaan ibadah haji dan umroh? Dari sekian banyak Pak ya, kedah seueur-seueur teuing lah dalil nama. Dari sekian banyak diantaranya yang pernah disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di situ disebutkan al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh yang satu kepada umroh yang lainnya atau antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya itu menjadi kifarat, menjadi penghapus dosa bagi di antara keduanya. Ya. Misalnya bulan Januari umroh, bulan Juni umroh, maka di antara itu Allah menghapuskan dosa orang yang umroh tersebut. Dan dilanjutkan oleh Nabi, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannatu. Dan haji mabrur tiada balasan kecuali surga. Menurut saya Bapak Ibu ya, dari sekian banyak keutamaan itu ya, nanti berkembang ya, diterinci ada keutamaan-keutamaan lainnya. Segitu juga sudah cukup menurut saya gitu ya. Bahwa dengan keutamaan umroh menghapuskan dosa sesuai dengan harapan kita tentunya bersih ya, karena yang akan nanti merasakan nikmatnya surga yang bersih dari dosa. Kemudian apa? Sudah bersih dari dosa maka berlanjut, tiada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Cekap surga abdi masa gitu mah. Kan hal-hal duniawi misalnya ini itu malah tambahan-tambahannya, plus-plusnya. Yang utama itu aja ya.
menjadi penghapus dosa dan menjadi wasilah kita ini bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalaupun boleh ditambah di antaranya dari sisi keutamaan ibadah tersebut, kalau ada ibadah ya yang titik tekannya hanya satu atau dua, maka ibadah haji maupun umroh itu tiga. Misalnya Bapak Ibu, ada ibadah yang titik tekannya itu adalah fisik, ya. Walaupun yang lain juga ada, ya. Tapi yang diutamakan fisik. Misalnya sholat, kita sholat kan fisik, ya, secara fisik. Puasa, ya, itu fisik, ya. Walaupun tentu bukan mengabaikan sisi khusyuknya, ya, bagian hati bukan. Tapi di antaranya yang titik tekannya adalah ibadah badaniyah, ya, jasmani. Nah, ada ibadah itu yang titik tekannya kepada hati, ya, qalbiyah, yaitu zikir. Ada zikir dalam hati, namanya zikir khafi atau istilah-istilah lainnya, ya. Sehingga zikir khafi itu bisa zikir kapan saja. Sehingga kalau misalnya di WC entong wiridan, di WC entong zikir, bisa dengan apa? Zikir dalam hati masih bisa, ya. Dan zikir dalam hati itu tidak terganggu oleh makanan minuman. Ketika kita sedang zikir, astagfirullah, astagfirullah, sepertinya para sepuh tadi pas saya datang ke sini, mungkin ada yang sedang wiridan, ya. Ada yang wiridan, ada yang sedang zikir, ya, sedang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Misalnya datang kan tadi, assalamualaikum, waalaikumsalam, tuh kapotong istighfarna, ya. Tapi ketika Bapak Ibu dalam hati terpotong terus, minimal Allah, 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 teka potong, ya, teman. Nah, ada ibadah yang titik tekannya harta maliyah. Tentunya sudah dikenal zakat, infak, sedekah, hibah, ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, hibah dan sebagainya. Nah, ibadah haji dan umroh itu mencakup ketiganya. Ya. Badaniyahnya ada, qalbiyahnya ada, maliyahnya juga ada. Ya. Sehingga satu saja tidak ada, tidak bisa, ya. Badan sehat, hati waras, koyong haji, tapi ongkosna tegaduh atau tak ada ongkosan, gitu ya. Moal tiasa angkat haji, ya. Abdi mah bade mapah we cenah ka Mekah, mangga wae, tapi kan tetep kudu aya bekalna, ya. Mendak wartos saurna aya nu ka Mekah dugi ka naik sepeda banyak. Nuja abdi umroh tahun 2023 telepat mah rerencangan pendak aya cenapa sareng orang Bandung ka Mekah naik sepeda, pendakna di Jabaroh mah di hadapna, ya. Abdi teu pendak laras Pak teh muhun saal di pendak ngobrol naik sepeda, Pak, ya. Tapi tetep kudu aya bekal, ya. Panyatanya anak bekal, ya. Walaupun saurna di hampir setiap tempat sok aya nu ngabekalan, ya, masihan bekal, ya. Terus Pak, ya, harta punya, badan sehat, tapi hati belum merasa terpanggil, ya. Walaupun kata ulama kurang tepat ketika ada orang mengatakan saya belum mendapatkan panggilan untuk haji, kata sebagian ulama kurang tepat. Karena apa? Karena ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengumandangkan ibadah haji, wa azzin fin nasi bil hajj, maka sebetulnya seluruh manusia ini sudah mendapatkan panggilan haji. Yang tepat adalah belum bisa memenuhi panggilan Allah. Nah, tadi Pak, ya, harta punya, badan sehat, tapi ya, keluar negeri terus kemana-mana, tapi acan hoyong ke tanah suci ayah, ya, cantiasa, ya. Atau yang lain lagi, ya,
Tadi naon Pak? Pertama teu aya ongkosna nyapanya ya hatina. Yang kedua yang ketiga harta punya ya ongkosnya ada, hatinya juga niat, tapi pas dicek kesehatan tidak lolos seleksi kesehatan ya. Walaupun misalnya dalam kondisi tertentu tuh masih bisa ditolerir ya Pak ya, bisa berangkat. Nah, itu ketiga-tiganya harus ada. Maka nyambung dari situ Bapak Ibu, yang harus disiapkan tiga. Pertama, hatinya dulu, qalbiyahnya dulu ya. Hati ya, dalam hati kita ingin ya, hoyong ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Tong waka ngemutkeun ongkosna, tong waka ngemutkeun ilmuna ya. Tapi di sini saya yakin ya sudah banyak bapak-bapak yang melaksanakan haji, ibu-ibu yang melaksanakan juga haji ya, atau minimal melaksanakan umroh. Atau seurnya Bapak Ibu? Atau seberapa? 98%. Masya Allah ya, luar biasa. Nah luar biasanya bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajjah ya. Nah di Indonesia mah capanya di Indonesia mah memang ciri khas Paknya, termasuk katanya di Malaysia juga yang sudah berangkat haji itu pakai gelar H ya, pakai gelar H. Nah eta mah memang ada pro kontra. Eta cenah zaman penjajah cenanya eta teh dicirian cenah eta teh. Menurut abdi banyak, menurut abdi candak sisi positifna weh. Nah sisi positifna untuk mengingatkan bahwa bapak itu sudah haji, ibu itu sudah haji. Untuk mengingatkan saja ya. Da anu umroh mah henteu dikasih gelar umrohnya. Henteu suka seperti tadi nya bapak atas haji H ini misalnya. Saya nggak pakai titik-titik gitunya henteu kan. Nah, ketika melaksanakan ibadah umroh juga tetap itu mah haji apanya? Henteu umroh henteu ya. Tetap haji dipanggilnya. Ya. Nah, kenapa Pak disebut haji? Karena kata Nabi ya, itu Nabi menyebutkan ada dua istilah, ada al-hajjul asghar, ada al-hajjul akbar. Tentu Bapak Ibu yang saya sampaikan ini bukan manasik haji ya, bukan. Ini hanya untuk memberikan motivasi atau mengingatkan kembali ya. Karena yakin yang sudah berangkat haji atau umroh itu pasti satu saat nanti ingin ke sana lagi ya. Hoyong kayak itu tadi. Bahkan teu tos ngabayangkeun iraha ka dieu deui nyapanya. Bahkan ini mas saya seminggu awal pulang dari sana nuka hiji nundutan wae gitunya, karena kondisinya berbeda apanya kondisinya nah cete tunduh wae rerencangan ke sami pasti taros teh nya Ustaz Dadang di Cicalengka pas amang ka Bumina silaturahmi mohon Kang abdi ge sami nundutan aja nundutan ya. Nah, kalau yang haji biasanya batuk-batuk japanya apalagi lama, dan yang paling nikmat apa Bapak Ibu tentu sudah merasakan juga hampir seminggu itu mimpi di tanah suci ya. Mungkin banyak yang sama ya. Jadi pas begitu bangun tidur teh itu di mana cek abdi teh ya? Di Indonesia atau masih di tanah suci? Hampir seminggu seperti itu Pak ya. Mes-mes tumbuh, tapi pas gugah teh itu di mana? Jadi lelembutana istilah orang Sunda mapanya lelembutana teh juga pasti ditukana gitu Pak ya. Eta nu karos ku abdi ditaroskeun kana rencangan hampir sami seperti itu. Nah, kembali yang tadi Bapak Ibu harus punya niat ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka yang pertama apa? Kuatkan niat ya, hoyong ngalaksanakan ibadah haji dan umrah ya. Soal angkatna iraha pokoknya mah niatkeun we
Bahkan dalam satu riwayat, nanti di akhirat orang itu akan mendapatkan pahala yang tidak dilakukannya tapi sudah diniatkan. Pasti tinggal catatan amal. Nah, cenah abdi gaduh niat wakaf ke masjid padahal can pernah. Nah, cenah abdi keng ni apa pahala berhaji padahal can pernah. Maka kemudian dia mendapatkan jawaban di akhirat itu karena kamu sudah niat melaksanakannya. Jadi pamita acan niat weh. Ya. Bilih misalnya anu masih sesah kene tahajud niat weh. Ya. Niat weh. Ya. Kasiangan kene enjing niat deh gitu nya. Enjing niat deh. Ya. Insya Allah Pak satu saat nanti akan dibangunkan oleh Allah. Yakin itu. Ya. Aya niat heula ya. Lamun cek bahasa Sunda mah Pak, lamun keyeng tangtu pareng. Namanya di mana ada keinginan di situ ada jalan. Terkenal we istilah ya mahfuzat kata Mutiara, manjada wajada. Nah, siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil ya. Niat we heula ya. Satu, kuatkan niat ya. Kemudian dalam hal niat ini luruskan niat ya. Diingatkan oleh Allah walaupun semua ibadah itu harus karena Allah, tapi secara khusus dalam pembahasan ibadah haji kata ulama ada penekanan khusus. Di situ ada penekanan wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada penekanan ya, harus lillah. Jangan karena yang lain. Jangan seperti yang tadi misalnya berangkat haji karena ingin naik status sosial. Hoyong dipanggil Pak Haji sareng Ibu Haji atau Ibu Hajah. Kalau niatnya seperti itu, pas begitu pulang haji misalnya pun banyak imang nyandak nami orang Bandung lah misal Pak Asep nyapanya punten bileun sami ya. Pak Asep punten pisannya Pak Asep pas begitu udah berangkat haji disaurang Pak Asep teu ngalieuh Pak ya. Tapi pas Pak Haji Asep langsung ngalieuh kitu nya. Tah eta mah hoyong dipanggil haji nya. Tah engkena teh bisi hajina jadi 2 kali Pak ya. Dipanggil teh haji sebenarnya haji tara salat haji tara itu tara ieu tah bisi jadi kitu ya. Karena apa Pak? Karena ibadah haji itu kalau dalam rukun Islam itu diibaratkan seperti genteng Pak ya. Kelihatan paling atas tapi paling kelihatan. Lamun hujan pang pertamana kenging hujan ya. Lamun aya kebul aya itu pang pertamana ya. Maka jadi sorotan. Makanya tadi kata saya respon positif dengan pemakaian atau pelabelan haji ya. Itu kan katanya sejarahnya tadi ya, oleh Belanda katanya di Cirian sahawe nungges haji teh sahawe cenah di Cirian ya, saurna itu sejarahna. Nah, kita ambil respon positifnya ya. Ya, sikapi dengan positif untuk mengingatkan saya sudah haji. Ya, saya sudah berangkat haji. Ya. Sampai ada kejadian di satu tempat karena tidak sesuai dengan perilakunya sampai dimarahin oleh warga yang lain. Bapak teh kan geus haji cenah, maknya bapak teh kieu. Ya, sampai seperti itu, Pak. Ya. Dijaga ya bahwa sudah pernah haji dan umroh. Karena kalau yang haji pasti umroh ya. Kalau umroh belum ya gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang tadi ya, kuatkan niat, luruskan niat sehingga ketika nanti ada yang nanya, bagi Bapak Ibu khususnya yang belum pernah ditanya, Pak, bade iraha ngelaksanakeun haji walarana kumaha Pak? Insya Allah iraha Pak walarana Bapak ditaros pami Bapak teu ngawalar ibu-ibu batu bapak-bapak jigana nuju khusyuk keneh kitu nya tah. Bu ka kuping Bu
ibu anu teu acan haji hapunten ditaros ibu bade iraha ngelasnakeun haji balarana kumaha Bu? Insyaallah iraha insyaallah sasih payun tos daftar teu acan. Nah, jawabannya yang pernah diajarkan oleh guru saya, kalau ada yang nanya ke kalian mun aya puntennya bahasa guru abdi bahasa Sunda, mun aya nu nanya ka maraneh cenah iraha ngalaksanakeun haji, jawab insyaallah tahun hareup nya. Insyaallah tahun payun ya. Dan itu yang diamalkan oleh guru saya ketika beliau sudah punya pesantren, jadi kiai, banyak muridnya, belum melaksanakan ibadah haji, ditaros Pak ku jamaahna ku muridna, Pak Kiai bade iraha melaksanakan haji teh. Jawab guru saya, insyaallah tahun depan. Tahun depannya ketemu lagi ada yang nanya, insyaallah tahun depan. Terus begitu. Sampai akhirnya Pak, sekitar tahun 92 beliau melaksanakan ibadah haji ngadadak kata gitu Pak. Ya. Ngadadak ngagentos banyak panginten dengan beberapa prosedur tertentu lah, saya juga kurang tahu. Berangkat santri pun tidak tengah jajak, hanya diantar oleh kakaknya kiai juga ya. Nah tahun depannya terus melaksanakan ibadah haji ya. Kenapa jawabannya insyaallah tahun depan? Karena haji setahun sekali ya. Tapi pami umroh, Bapak Ibu iraha bade umroh, insyaallah saenggalna weh tiasa sasih payun, tiasa dua sasih deui, kidunya kedah persiapan. Bilih tacan gaduh paspor, kedah ngadamal heula. Pami atos gaduh paspor kan kedah disuntik heula, nyapanya suntik meningitis telepat mah. Nah, ada persiapan manasik dulu dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau niat sudah lurus, maka insya Allah apapun yang ada di sana nikmat. Badai capek, badai panas, badai kumaha gitu wae nikmat. Karena apa? Niatnya sudah lurus. Ya. Sok we Pak Kapungkur Paknya, ya mah bapak-bapak pengalaman zaman-zaman kapungkur lah. Punten ya mah abdi nyanak istilah umumnya Paknya. Zaman bobogohan delahnya, nah, zaman apel apanya, pan kapungkur mah malam minggu nyapanya, zaman apel teh nama duka tiap malam, duka malam naon panya, santri mah malam Jumaah cenah santri mah, ya karena libur ngaosna liburnya, nya santri mah malam Jumat teh, Jumatna libur. Nah jadwal apel sekali dia hapuntennya abdi nyanakna istilah umum. Jadwal apel malam minggu efek teh hujan agung dordar gelap apanya coba ngelewatan kebumian teh kudu ngelewatan kuburan heula ya lalu teh itu teh ieu teh kira-kira karena sudah jadwal berangkat tidak Pak berangkat nyapanya karena apa karena hatinya ya karena hatinya sudah tenang. Dengan hati yang tenang, ini pakai istilah yang umum, maka hujan tadi rasanya, hujan angin, dordar gelap ke, maju terus, pantang mundur, nikmat, ya. Nikmat. Nah ibadah juga seperti itu, tapi bukan ibadah yang umroh Ibu ya, ibadah-ibadah yang lain juga sama. Sholat kalau sudah niatnya lurus mah, ya, kalau batin sudah nikmat, maka yang lain juga nikmat. Ibu-ibu nyabunya merasakan melahirkan. Ibu-ibu ngelahirkan teh nyeri teh Bu? Nyeri nyabunya. Orang teh Bu atau teh jaminan bukan jaminan ya. Itu kan bisa saja ada yang sampai meninggal dunia ya Pak Bu. Tapi begitu sakit melahirkan, begitu anak lahir nikmat tidak Bu? Nikmatnya alhamdulillah ya Allah gitunya cek ibu teh alhamdulillah nya ieu pun anak tos lahir ke alam dunia nikmatnya moal aya ibu tos ngalahirkeun nyarekan budakna moal nya nikmat teh gitu. Itu yang pertama Bapak Ibu.
Yang kedua, siapkan badan, Pak. Badan kita siapkan. Tadi kan kolbiyah. Yang kedua badan kita siapkan. Bapak Ibu olahraga ya, bukan hanya untuk kesehatan, tapi agar nanti bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrohnya dengan badan yang sehat. Ya. Tiasa anu misalnya rada tetiasa mapah kanggo kursi roda, tapi kan nganggo biaya deui, Pak. Kamu anu ngada orang Arab gitunya, teh anu gratis, ya. Gitu. Tiasa ku keluargana berarti sewa kursi roda panginten pami sewanya abdi kirang terang teu taros. Mung aya di antara jamaah ibu-ibu duaan ngau kursi roda, Pak. Ya. Tempat nage benten. Yang jalan kaki mah di bawah, tawafnya itu yang pakai kursi roda mah di lantai 2. Tuh tos benten deh tempatnya. Ya. Tapi Bapak Ibu dengan niat yang baik, yang tulus, maka ada di antaranya di sini jamaahnya kurang sehat. Ya. Aya kesepuhan di abdi tos almarhumah nama ibu-ibu. Di dia Bapak Ibunya pami mapah tos teu ajeg. Ya, tos dadalik degan kedah didampingi pas berangkat umroh sehat, Pak. Teu sugan dadalik degan caroge nage Pak Haji kuat ka ditinggalkeun nya. Mamah tinggal tong tinggalkeun bapak cenah sehat cenah Pak Ustad. Ya. Ibu-ibu padahal di dieu mah aduh dadalik degan. Karena apa? Bisa jadi ibu itu niatnya yang tulus, ya. Nah, tapi badan harus disiapkan, ya. Supados naon Bapak Ibu, ti ditu urang langkung raos. Da geuningannya tawaf teh lumayan ngesang, ya. Ngesang Bapak Ibunya. Kurilingon, coba urang teh nya orang Indonesia alalit itu carangkung badag, ya. Makanya dalam kelompok yang haji atau umroh, bapak-bapak itu di depan bikin seperti benteng, ibu-ibu di tengah, ya. Di depan, di pinggir, ibu-ibu di tengah, ya. Malihan abdi mah dicepengan ku ibu-ibu gitu ya, anjana sareng carogena, ya. Saluhuran abdi panunu minta izin ya, ibu pegang kain ihram panunu katanya. Takut ibu terlepas dari rombongan katanya. Siap Bu, sok pegang aja kain umrohnya, abdi dipayun, ya. Nah, dicepengan, Pak. Ngan karena dicepengan wae, jadi ku abdi kada sering dilereskeun, ya. Lantaran bisi morosot gitu nya. Morosot bahaya gitu nya. Wah, sabarakali dilereskeun deui gitu nya. Karena si ibu eta khawatir bisi terjegal, ya. Nah, ibadah fisik harus disiapkan, ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus disiapkan? Maliyah, hartanya. Harta dipersiapkan. Di antaranya apa Bapak Ibu? Dengan cara menyisihkan dari harta kita untuk bisa berangkat haji, ya. Disisihkan, mangga soal teknis nama diatur masing-masing. Tapi ketika kita sudah punya kemauan untuk berangkat haji, maka insya Allah pengalaman yang sudah saya belum merasakan itu Bapak Ibu selalu ada rezeki katanya. Mungkin Bapak Ibu ya yang 98% kata beliau sudah haji merasakan aya we cenah rezeki teh nyapanya. Jadi lamun misalnya nah hanya abdi teh padahal tos muka rekening tabungan haji tapi asa can aya wae berarti niatna tah kembali ke niatnya belum benar. Tapi kalau sudah benar, sudah kuat, insya Allah ayat. Nah, abdi tak akan membuktikan untuk yang itu Pak, yang ketiga, ya. Muka tabungan mah atos banyak, tapi nabungna tak akan rutin, tak akan rajin, bahkan belum merasakan seperti itu. Nah, itu yang perlu disiapkan, ya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika berangkat haji dan umroh itu kesempatan luar biasa. Itu istilahnya silaturahmi akbar. Muktamar akbar umat Islam ada di tanah suci dari berbagai negara, berbagai bentuklah pami bentuk banyak ada di tanah suci, ya.
Dan yang harus dijaga apa Bapak Ibu? Ucapan nih, hati-hati dijaga. Ya, keluarkan kata-kata yang baik, jangan sampai keluarkan kata-kata yang buruk. Karena itu nanti yang akan kena ke kita. Ya. Nah, ini sebagai bahan evaluasi ya, khusus bagi saya pribadi Bapak Ibu. Jadi dijaga ucapan. Ya. Abdi punten, ya, kantos lepat di situ, ya, kantos lepat. Ya. Karena Jumatan telat Bapak Ibunya, dah kedah iya, nate orang teh giringan ke pembimbing, cek pembimbing teh kalem wes nalah, kayak jam 11 keluar ti hotel. Ternyata jam 11 keluar ti hotel, terus ke bagian tempat di Masjidil Haram Pak. Kedahna jam 8, setengah 10, banyak jam 10. Di urang mah jam setengah 12 ke masih lowong. Ya. Abdi jam 11 Pak keluar. Pas keluar tos teka bagian tempat. Malihan saurna mah nuju aya Raja Salman Jumatan di dinya. Jadi panginten rada ketat. Teka bagian tempat Pak tos ditutup. Akhirnya teh di luar. Kukurilingan weh sareng pembimbingnya. Abdi mah teh baru lah gitu teh apal. Ai urang bertentangan jeung pembimbing gitunya besi mata gitu nya. Hayu napa sini Pak. Ulingnya ucingan. Cek polisi nate harik haji haji gerak maju orang teh Pak maju ka ditu terus kitu teh muter deui juga ucingan nya cek abdi teh aduh tiga ucingan kieu ieu teh nya jeung pembimbing jeung sanes teh sami kitu ge Pak akhirna teh kesel panya abdi teh wah urang kukurilingan wae can ka bagian tempat aya tempat dirinya cicing abdi teh ngarencangan hayu Kang cenah si Kang Dadang tadinya hayu Kang orang dinya pembimbing sarancangan hiji deui dipengker abdi di dinya nya di dinya langsung ku polisi piwarang ieu deui ku askarnya piwarang maju deui harik nya ditah maju ari abdi teu maju Pak cicing ya abdi teh nya didorong ge cicing we meureun cek ieu teh ieu saha budak leutik cenahnya teh maju-maju meureun gitu nya itu kan jangkung badak pokoknya wah abdi cicing we didorong oge nya kesel meureun kesel rada didorong abdi teh nya rada didorong rada tarik cek urang teh nya urang teh jauh-jauh ti Indonesia ka dieu kalah didorong ku askarnya mun nyari hate cek abdi teh nya urang teh haji tapi didorong cek abdi teh gitu nya tah akhirnya Pak keluarlah doa nah ini yang salahnya Pak ya tak di istighfaran katanya di ditu teh apa doanya Pak cek abdi teh nya pas begitu sudah akhirnya pada diam semua karena sudah masuk waktu Jumat waktu zuhur ya sudah ampar ke sajadah cek abdi teh ya Allah abdi nyari hate gitunya disuntrumkeun ku si askarnya jauh-jauh ti Indonesia cek abdi teh ya Allah paparin we lah nya peringatan kasih askar teh sukuna cing leuleus cek abdi teh nya kitu Pak doana teh Pak saking ku kesal gitu haritanya kesel atau di urang di dieu abdi sok bagian ngatur punya Pak di bagian masjid dieu tuh orang diatur segala rupa komo disuntrungkeun da leres Bapak Ibu nya doana teh dikabul ngan lain si askar anu leuleus abdi anu leuleus nya leuleusna naon Bapak Ibu teu pira nya teu pira nya lecet Pak jempol ya jempol kaki sareng naon Pak telunjuk kaki gitu men nya curugna lah gitunya teu pira dan itu tidak disangka ketika ke Jabal Rahmah ketika naik ya pas makin naik ku keur panas garing rencangan mah henteu pamimisanna kedah lecet atuh sadayana sakelompok banyak ngarti hungkul cek abdi teh nah jadi lecet katanya kunaon katanya diinget-inget tadi ngadoakeun si askar cek abdi teh nya ngadoakeun titah leuleus akhirnya apa Pak orang lain cepat jalannya abdi lambat ungkitna teh ingkut-ingkudan ya Allah contohnya sampai Madinah tetap lecet Pak masih lingkungan tanah suci nya teu pira lecet surah abdi nya tapi sampai kegetihan dunia ya Allah
Ya. Dan yang aneh Bapak Ibu, kan waktu itu programnya itu dari kita ke Mekah ke Madinah, terus dari Madinah ke Mekah lagi, dari Mekah ke Turki, karena itu programnya seperti itu. Cek abdi teh nah lain ka Turki heula atunya jalan-jalan heula gitunya tangke uwihna ibadah gitunya, tapi programnya promonya seperti itu. Nah Pak Bu da pas ka Turki mah teu aya ical weh komo terus dugi ke Indonesia mah cek abdi teh mana anu lecet nah gitunya ditinggal-tinggal teh teu aya. Di Mekah di Madinah mah aya lecet. Masya Allah cek abdi nya leres ya. Matakna di ditu Bapak Ibunya abdi nitip kade dijagi ucapan mendingan ngadoakeun anu sae, ngadoakeun kanggo batur anu sae, kanggo urang anu sae karena yakin diijabah nya. Terus tong kieu deui sieun ka Mekah teh bisi dibales cenahnya karena di dieu urang tukang sahok 2 gaplok der itu dicabokan ke orang Arab misalnya tah bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi kalau di awalnya kita sudah taubat, maka insya Allah itu tidak akan ditemui. Makanya kenapa ada acara walimatus safar, ya saling memaafkan. Da kedah nama disumpingan hiji-hiji, didatangan hiji-hiji, ngan waktu panginten dikumpulkan, saling minta maaf. Hampura abdi, bapak ibu, sahur bapak atau ibu teh, di keluarga dan sebagainya. Karena hartanya juga kan bukan hanya untuk bekal kita, tapi untuk keluarga ya nitip. Nah kalau sudah bersih insya Allah Pak ya, ketika di tanah suci kita bukan hanya lihat Ka'bah, bukan hanya ingin sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi kita hakikatnya ingin lebih dekat dengan Allah. Tong waka sareng Allah na Bapak Ibu ku ninggal Ka'bah nage terus ngageter Bapak Ibu ya. Abdi mah terus terang Bapak Ibu karena ngarasakeun seueur dosa lah gitunya, terutama soca pas begitu masuk Masjidil Haram aya nu nganggo tangga, ada yang pakai eskalator banyak tidinya nu karos ka abdi mah perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullah ya Allah, hampura abdi ya Allah, bilih teu dipasihan kesempatan melihat Ka'bah ya. Karena katanya ada yang berangkat haji tapi tidak bisa diperlihatkan Ka'bah ya, tetiasa tinggal Ka'bah. Ku ninggal Ka'bah nange ngageter komo orang langsung tiasa engke ninggal Allah ya, engke di surga ya. Ku ninggal Ka'bah nange rata-rata nangis ya Bapak Ibu. Aneh pamimisana ninggal Ka'bah pertama kali tapi hati tidak bergetar, aneh we. Di Masjid Nabawi begitu kita datang setelah istirahat di hotel, kemudian kita unjuk salam dulu, dipimpin oleh pembimbing. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Mulai itu ada getaran-getaran. Begitu di Raudhah kita salat, kita doa di situ, kita ziarah ke makam Nabi, di situ getarannya akan semakin banyak, semakin terasa. Karaos Bapak Ibunya, alhamdulillah tak. Di antara nikmatnya teh nu karos ka abdi manya pangitan Bapak Ibu langkung merasakan kenikmatannya. Begitu kita ziarah ke makam Nabi, langsung berada di depan ya. Apa itu pintunya lah gitu ya, gerbangnya makam Nabi. Ieu mah nu karos ka abdinya Bapak Ibu asa ditenggel ya. Hate bukan fisik, asa ditenggel ya. Asa langsung ke anak teh. Daya tamah Bapak Ibunya rerencangan antos tipayun narangis abdi anu berikutnya nangis. Daya tamah ngaguk-guk Bapak Ibunya, ngaguk-guk duka kumaha tidak bisa digambarkan. Nah itu satu kenikmatan ya Allah, asa nikmat kieu. Itu yang mahalnya ketika berangkat ke sana, bukan hanya lihat tempat-tempat bersejarah tapi ada kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ditambah dengan doa yang selalu kita panjatkan, diantaranya Allahumma rzuqna ziyarata Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ibadatil haji wal umroh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan diantaranya doa tersebut
kita termasuk yang diizinkan oleh Allah bisa menjadi tamu-tamu Allah, duyufur rahman, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap panginten abdi ngadugikeun materi bade ditutup ku doa atau bilih anu bade nambihan mangga kitunya sanes naroskeun hungkul tapi bilih anu bade nambihan bilih anu kirang margi percanten di dieu seueur anu ilmuna langkung ti abdi selain yuswana anu langkung ti abdi. Mangga Bapak Ibu satacan ditutup ku doa. Bilih. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan tadi disebutkan ada orang yang akan melaksanakan mulai waktu salat karena akan berangkat sebagai pemimpin haji Ustaz. Ya. Nah pertanyaannya Ustaz, bolehkah orang yang berniat memimpin beribadah haji juga? Apakah akan mendapatkan pahala? Kan tugas beliau itu kan sebagai pemimpin bukan untuk berhajinya. Ya. Siap, hatur nuhun. Jalan-jalan atau cara-cara orang melaksanakan ibadah haji ya. Nah, ini Bapak pertanyaannya berarti alhamdulillah bisa melengkapi yang tadi belum saya sampaikan. Alhamdulillah hatur nuhun Pak satacana. Ongkos untuk naik haji itu bermacam-macam. Ada yang memang ongkos sendiri, ya banyak nabung bertahun-tahun, belasan puluhan tahun. Ada dari jalan lain. Misalnya apa? Yaitu hajinya haji kosasih. Ya, haji karena ongkos dikasih, ya. Atau kalau di kampung namanya haji wahyu. Haji karena sawah payu, ya. Atau haji abidin tah. Abidin mah atas biaya dinas. Nah, yang petugas haji itu haji namanya haji abidin. Haji atas biaya dinas. Jadi Bapak, Ibu, yang petugas haji mereka juga melaksanakan haji. Hanya tentu mereka kalau yang lain mah barangkali ya setelah melaksanakan yang inti-intinya dalam haji mereka bisa jalan-jalan, bisa lain-lain. Ini mah dia tetap fokus untuk melaksanakan tugasnya. Misalnya tahun kemarin ada pengurus DKM di Kodiklat TNI Angkatan Darat ya. Saya kadang-kadang ada jadwal di sana untuk kultum zuhur ya. Acan Jumatan mah karena memang levelnya barangkali berbeda ya yang isinya. Saya baru kebagian kultum zuhur saja di sana. Itu pengurus DKM-nya saya lupa lagi ya pangkatnya. Beliau bagian bintalnya tahun kemarin beliau berangkat Pak ya. Petugas haji bagian ya gitu, bagian keamanan lah karena beliau tentara mengawasi beberapa titik kita beliau. Jadi haji melaksanakan karena yang ibadah haji itu kan yang intinya hanya sedikit Pak ya. Kenapa berangkat dari sekarang untuk nanti pengaturan pemberangkatan melalui abreget kumaha tuh ya. Nah, jadi yang berangkat haji dengan dia plus sebagai petugas dia pun bisa melaksanakan ibadah haji yang tadi namanya haji abidin ya. Bisa melaksanakan petugas kesehatan teman saya dia perawat ya bapak-bapak dia perawat dia bisa melaksanakan haji yang reporter dia melaksanakan ibadah haji juga ya karena tidak berarti banyak ya hanya sebentar ibadah haji mah ya. Nah ada lagi hajinya haji mansur haji karena halaman kena gusur ya. Nah aya anu kitu aya dia haji non Pak. Tadi kan haji wahyu, mansur, kosasi, abidin. Aya daun deui Pak. Aya lahnya istilah-istilah lain. Jadi seperti itu Pak. Yang petugas haji juga beliau melaksanakan ibadah haji. Selain beliau juga sebagai petugas. Karena petugas juga Pak ada pembimbing, ada ketua rombongan, ya, ada misalnya tadi keamanan, ada kesehatan dan sebagainya. Gitu panginan Pak wala ranti abdi mohon hatur nuhun jadi abdi kaemutan mohon mangga Bapak. Bagaimana hukum haji Pak? Ini haji
kan sunnah dan wajib untuk yang mampu. Ya, wajib bagi yang mampu. Kalau seandainya dia tidak berangkat, dia punya kemampuan, mungkin karena hukumnya wajib, jadi berdosa. Iya, betul. Nah, apakah kalau misalnya tidak berangkat, dia punya kemampuan, kemudian jadi tidak mampu lagi, apakah hukum wajibnya jadi sunnah lagi? Oh gitu. Atau gimana tuh? Siap Bapak. Haji itu hukumnya wajib, ya. Haji hukumnya wajib. Satrang abdi mah teu aya hukumna sunnahnya banyak, tapi haji hukumnya wajib bagi yang mampu, ya. Manis tato'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu dalam perjalanan. Kalau tidak mampu berarti tidak melaksanakan ibadah haji. Tadinya dia mampu, misalnya punya ongkosnya eta atos ditabungkan antara pita acan Pak, si artosna teh mampu teh belum ditabungkan, belum, perkiraan dia sudah mampu, tapi kan untuk administrasi Pak ya, barangkali kalau zaman dulu mah mampu berangkat, kalau sekarang kan beda Pak ya, nabung heula ngantosan heula nyapanya, masa tunggu dan sebagainya. Nah, berarti di antara kemampuannya Bapak Ibu ya, itu paling tidak untuk dapat namanya Pak kursi lahnya, dia harus menyimpan sebesar berapa Pak? 25 juta ya. 25 juta jadi sudah terdaftar. Jadi Pak misal abdi misal nabung banyak tabungan haji 100 belum nyampe 25 juta belum tercatat. Belum tercatat Pak. Can gado kursi lah istilah nama. Nah, ini kalau tadi Pak ya secara umum punya uangnya ya. Walaupun secara administrasi kan kalau belum terdaftar ya belum bisa. Ya. Seperti gini Pak, saya nanya ke senior saya ya, seorang kiai lahnya dai senior, Kang doakeun atuh abdi hayang tiasa umroh we heula nya sebelum berangkat umroh. Ai cek senior abdi teh geus nyieun paspor encan teu acan Kang nyieun heula atuh cenanya dek indit kumaha acan boga paspor cenanya tah nyieun heula. Nah, ikhtiarnya dengan bikin paspor dulu nya diantaranya, jadi ada ikhtiar. Cuman kalau tadi pertanyaan Bapak, tadinya punya harta, kemudian misalnya ada sesuatu ya faktor ekonomi, maka tidak wajib lagi. Karena apa? Karena kan tidak mampu. Ya. Nah makanya ada solusinya Bapak Ibu. Ya, saya Pak Pertapasana jadi nambihan dari karena nanti anu kalangkung. Jadi Pak, kalaupun kita belum melaksanakan ibadah haji, ataupun yang sudah melaksanakan ibadah haji tapi ingin mendapatkan pahalanya, diantaranya yang rutin insya Allah sama Bapak Ibu diamalkan di sini. Ba'da sholat subuh, zikir, doa, tolabul ilmi seperti ini, kemudian melaksanakan isyraq ya, selama ada di masjid maka akan mendapatkan pahala haji sempurna. Nah, itu Pak ya. Dan amalan-amalan lain pahalanya sanes berarti teu haji deui sanes eta mah pahalana hungkul ya. Ya. Kitu panginten Pak. Mohon waranti abdi. Mohon Bapak mangga widi ngaleut nya Pak nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya buat wanita akhwat yang berangkat umroh maupun haji tapi tidak kali bersama? Oh iya, betul Pak. Untuk berangkat ibadah haji dan umroh memang ada ketentuan Pak ya, secara khusus untuk wanita itu pakai mahramnya gitu ya, pakai mahramnya. Nah ini sebagai apa Pak? Sebagai perhatian bagi kaum wanita yang memang itu berbeda dengan laki-laki. Mung abdi hapunten ya nyuhunkeun nanti tambahan informasi di para kesepuhan anu panginten langkung terang secara teknis ya. Yang setahu saya, ini mas setahu saya Pak ya, ketika dia tidak berangkat dengan mahramnya,
kemudian dia dititipkan kepada pembimbingnya di tanah air, sekali lagi ini setahu saya, maka itu sudah cukup ya setahu saya. Nah, sekali lagi mohon tambahan ilmunya dari para ustadz yang lainnya ya. Seperti ini mah kalau saya melihat dari yang saya pernah alami ya. Yang kemarin Pak ya, waktu saya 2023 berangkat umroh, itu ada ya di antaranya ibu-ibu yang berangkat ke sana tidak dengan mahramnya ya, si ibu itu sendiri ya. Nah, ini sekali lagi perkiraan saya bahwa itu sudah dititipkan ke pembimbingnya oleh mahramnya sehingga dia masih bisa berangkat. Nah, untuk pertanyaan Bapak mah abdi tiasa ngaulang seperti gitu Pak ya. Nah, barangkali saya ingin juga dapat ilmu dari para ustadz yang lainnya. Apakah bisa ya dengan misalnya dititipkan ke pembimbingnya atau kepada ustadznya ya? Karena ada diantaranya yang saya alami juga tidak dengan mahramnya. Gitu Pak. Walarang ti abdi mah. Kitanya memang ada secara khusus dengan mahramnya ya untuk yang ibu-ibu. Mangga Pak, abdi mah hoyong kengi ilmu ti para kesepuhan aya di dieu. Nu nembe pertarasan nu nembe. Manawi aya tambihan. Cekap. Ah. Ya. Menggugurkan itu, nah itu Pak, ini berarti saya nanti berarti dapat PR nih dari Bapak ya Pak ya. Saya dapat PR dari Bapak. Apakah dengan seperti itu bisa menggugurkan atau tidak? Ya Pak ya. Nah, dan apakah itu termasuk syarat sah atau bukan? Hanya afdolnya saja. Nah ini saya berarti dengan pengajian ini dapat PR dari Bapak. Apakah mahram itu masuknya? Karena kalau masuknya dalam hukum, apakah ini syarat sah, syarat wajib, afdol atau apa? Kalau ini mah kalau ya Pak ya, kalau itu masuknya afdol, utama ya, berarti kalaupun tidak ada mahramnya tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Misalnya ada yang mau melaksanakan ibadah haji ternyata mahramnya tidak bisa, sehingga abdi mah moal da mahramna oge teu tiasa sehingga jadi gugur saja. Nah, tentunya kalau bahasan secara sepintas kan sayang gitu ya tidak bisa berangkat. Nah ini nanti saya coba tanya dan buka-buka lagi ya Pak ya, apakah itu masuknya afdol, syarat wajib, syarat sah dan sebagainya tentang ibadah haji. Tapi perkiraan saya ini perkiraan itu masuknya afdolnya ya, afdolnya. Afdol itu yang utamanya gitu. Karena Bapak Ibu punten, di tanah suci itu ibu-ibu itu harus lebih berhati-hati ya ketika di tanah suci ya. Kan di Arab mah seseueurna puntanya kan seseueurna di caladar, di urang kan henteu gitunya, saurna seueur orang Arab anu resepeun ke jamaah Indonesia teh karena kan teu di caladar jadi kan katinggal. Makanya jangan senyum sembarangan ya. Jangan senyum sembarangan ke setiap orang, walaupun senyum sedekah anu teu kenal mah keur di ditu mah bilih aya itu ya, bilih madorot saya nama entong gitu. Benten sareng bapak-bapak gitunya, walaupun hapunten pisan abdi mingon kamari kenging informasi katanya, mohon maaf ini mungkin hanya orang-orang tertentu ya Pak ya, bukan berarti semuanya. Katanya orang-orang Arab itu katanya ya, saya baru katanya ya, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah tinggal di sana, itu katanya juga resepen ya, kapamaget anu teu aya kumisan, teu aya jenggotan cenah gitunya, anu bersih resep cenah gitu pamagetna teh. Nah jadi di sana kita kan bukan di Indonesia ya Pak ya, bukan di Indonesia, jadi kita juga harus lihat kondisinya, lingkungannya. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda dengan negara kita gitu. Itu panginten walaran ti abdi, hapunten kanggo walaran Bapak khususnya pertolosan ti Bapak bilih teu acan pas, teu acan memuaskan. Mudah-mudahan tolabul ilmi kita pada hari ini nambah ilmu juga nambah amal soleh
dan juga termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, di antaranya doa agar satu saat nanti khususnya yang belum melaksanakan ibadah haji maupun umroh bisa melaksanakannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabrin nabil karim alaihi afdhalus salati wassalam. Allahumma rzuqna ziyarata Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li'ibadatil haji wal umrah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Ustaz. Marilah kita mulai ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.